kadang butuh tenaga, Oh harus ya. ada anak kandang Oh iya, istilahnya. benar. Iya, iya. Tapi kalau kita hitung-hitungan Bu Ella, Iya. dari membudidayakan baik itu untuk pembibitan, baik itu untuk penggemukan, ternyata dengan menjual kotorannya Juga bisa, menghasilkan ya ya, Pak? menghasilkan. Bahkan itu bisa rutin. Kalau kalau sapi kan dijual, kalau pengemukan misalkan 6 bulan, ada yang bisa lebih cepat 4 bulan, tapi ada juga bisa sampai hampir 1 tahun. Tapi kalau pupuk everyday, wah setiap hari kita bisa Setiap jual. hari, iya, Nah, karena karena dia, memang iya setiap hari menghasilkan. menghasilkan. Ya, benar. Gitu. Tapi kalau bisa kita bahan lokal, apakah kayu, apakah bambu, silakan kita pakai untuk bangun kandang. Selain itu pun juga memberikan kenyamanan kepada ternak. Dari sirkulasi udaranya harus ada kurang lebih tinggi 3 meter, kemudian dari lantai ke atap ya. Iya. Kemudian mungkin sinar matahari masuk, dilengkapi dengan selokan, bahkan nanti sebentar bisa dalam merancangkan untuk bagaimana mulai dari lantai sampai ke atap itu perlu ditata dengan baik. Diperhatikan, Iya. iya. Sehingga itu akan menjamin kenyamanan daripada ternak ketika ada di dalam bangunan kandang itu. Halo Sobat Baper, dimanapun Anda berada, jumpa lagi di Baper Podcast, Omong Pertanian dan Peternakan, Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang. Kali ini Baper Podcast mengangkat tema mengenai perkandangan sapi potong. Dan hari ini Baper Podcast sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa dan kece, yaitu salah satu wideiswara Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang. Pasti Sobat Baper sudah tidak asing lagi dengan beliau, karena beliau ini sudah sering warawiri di Baper Podcast. Siapa lagi kalau bukan Pak Menix Edwan Manafe. Halo Pak. Halo, Apa kabarnya Pak? sehat, tetap semangat, smart ya, Wah. khusus untuk peternakan kita all out. Wow, luar biasa. Iya. Ini vibes-nya ini kan masih bisa dikatakan tahun baru nggak nih Pak? Iya, awal tahun harus semangat baru. Oke, luar biasa. Kata Bapak Kepala Badan itu modal kita adalah semangat. Oke, jadi kita semua harus semangat Harus ya Pak. semangat apapun. Oke, jadi Pak Menix ini adalah wideiswara BBPP Kupang yang sudah sangat berkompeten di bidang apa nih Pak? Keahlian produksi ternak. Oh, Iya. di keahlian produksi Produksi ternak. ternak, karena di balai ini kan ada produksi, ada nutrisi pakan, pengolahan hasil, pengolahan limbah, sosial ekonomi, bahkan kesehatan. Nah, saya hanya fokus di produksi ternak saja. Produksi Iya. ternak, berarti kalau di produksi ternak berbicara juga tentang usaha sapi potong sampai ke perkandangannya itu ya Pak? Iya. Jadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan budidaya atau usaha sapi potong, salah satunya kandang. Kan ada tiga faktor ya, bibit, pakan, manajemen. Nah, Iya. di dalam manajemen salah satunya di dalamnya ada perkandangan. Berarti sangat pas dengan tema kita pada hari Iya, ini ya Pak, dan iya. tentunya tidak usah diragukan lagi ya karena Siap, Pak kita Menix sudah. saling berbagi dengan kawan Baper Podcast ya. Iya, Supaya- baik. Saya rasa juga pasti kawan Baper di rumah sangat pengen tahu nih Pak terkait dengan yang seperti tadi Bapak katakan bahwa faktor yang mempengaruhi usaha sapi potong itu sendiri kan salah satunya kandang. Kemudian mungkin kawan Baper ingin mengetahui apa pentingnya kandang, kemudian tujuan Iya. dibangunnya kandang, dan hari ini kita akan mengupas tuntas bersama Pak Menix. Siap. Oke Pak, mungkin kita langsung saja ya Iya, Pak ya. siap-siap. Untuk terkait dengan perkandangan sapi potong nih Pak, kenapa sih kandang itu perlu untuk dibangun? Tujuannya apa dan manfaatnya apa Pak? Ya, baik Bu Hilda. Jadi berkaitan dengan kandang merupakan salah satu bagian untuk dalam suatu usaha pemeliharaan atau budidaya. Intinya apa yang kita usahakan, endingnya adalah menghasilkan duit, menghasilkan penghasilan. Nah, ternyata kadang orang berpikir kandang ini tidak begitu penting, tapi sebenarnya kalau dikelola dengan baik, apalagi isu yang lagi tren sekarang, genta organik. Genta organik Gerakan pro tani organik. Artinya bahwa di dalamnya itu ada bahan-bahan organik, yaitu kotoran ternak. Nah, kalau sapi itu dikandangkan, tentu kita bisa mengelola bisa mengumpulkan kotoran, kemudian dari kotor itu diolah menjadi pupuk organik. Ada istilah dari kandang kembali ke kandang. Ada pupuk tanaman, hijauan pakan, bisa juga untuk tanaman yang lain. Nanti misalkan pakannya dipupuk subur, kemudian kembali ke kandang, sapinya jadi gemuk. Jadi ada istilah
integrated farming juga masuk, Iya. terintegrasi antara pertanian, peternakan dan lain sebagainya. Nah, salah satu manfaat kandang yang penting adalah untuk mempermudah pengelolaan produksi ternak, dalam hal memberikan pakan, minum itu semua terkontrol, pengecekan kesehatan, kemudian memberikan vitamin, obat-obatan itu mudah kita kendalikan. Lalu misalkan bagaimana dengan penanganan limbahnya, setiap hari kan kita kumpulkan limbah, kemudian pembersihan kandang dan sebagainya, sehingga sapi sehat, sapi gemuk, sapi bisa berkembang biak dengan baik. Itu perlu sebuah istilah manajemen yang dibutuhkan di dalam masalah perkandangan sapi potong. Jadi kurang lebih seperti itu. Lalu yang berikut juga melindungi ternak dari misalkan kalau cuaca ekstrim, panas, hujan dan lain sebagainya. Mungkin seputaran itulah beberapa pokok yang menjadi penting kalau ternak dikandangkan. Itu tujuan manfaatnya seperti itu kurang lebih, Bu Ella. Oh, jadi memang kandang itu penting untuk memudahkan dalam pengelolaan ternak itu sendiri. Walaupun memang kadang butuh tenaga. Harus ada anak kandang istilahnya. Oh iya, benar. Iya. Tapi kalau kita hitung-hitungan, Bu Ella, dari membudidayakan baik itu untuk pembibitan, baik itu untuk penggemukan, ternyata dengan menjual kotorannya juga bisa, menghasilkan ya, menghasilkan. Bahkan itu bisa rutin. Kalau sapi kan dijual, kalau pengemukan misalkan 6 bulan, ada yang bisa lebih cepat 4 bulan, tapi ada juga bisa sampai hampir 1 tahun. Tapi kalau pupuk everyday, wah setiap hari kita bisa jual. Karena memang setiap hari menghasilkan. Benar sekali. Jadi ternyata yang butuh hunian bukan hanya manusia, tetapi ternak juga membutuhkan Pak ya. Baik. Nah, seperti layaknya kalau manusia mau membangun rumah misalkan gitu, pasti kan harus ada hal-hal yang perlu dipersiapkan atau diperhatikan gitu Pak. Nah, kalau misalkan dalam kandang ternak ini sendiri, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan Pak untuk membangun ternak sapi? Baik, yang pertama, ketika kita mau bangun kandang, secara kultur sosial lingkungan sekitar, sekiranya bisa dapat diterima. Karena kadang-kadang kalau bangun kandang, banyak misalkan lingkungan sekitar, dari segi jarak, dari segi penempatan, kadang kan kandang ini kan katanya diidentik dengan polusi udara, menimbulkan polusi udara. Nah, untuk diterima, kemudian diposisikan dengan tempat yang artinya di lingkungan sekitar bisa menerima, agak sedikit jauh dari perumahan. Kalau secara syaratnya kan minimal 10 meter dari pemukiman atau perumahan. Nah, seperti itu. Lalu syarat-syarat yang lain adalah kandang itu harus lebih tinggi dari lingkungan sekitar kalau kita mau bangun, supaya drainase saluran selokan untuk mengalirkan limbahnya itu ditata dengan baik. Bahkan kalau lebih keren lagi sudah ada dihubungkan dengan instalasi biogas dan lain sebagainya. Itu keren. Jadi semuanya tidak ada istilah kata pakai zero waste. Tidak ada yang terbuang, semuanya bermanfaat, semuanya bernilai. Nah, yang berikut juga masalah dengan persyaratan kandang, ketika dibangun kita menggunakan bahan-bahan yang mudah kita jangkau. Karena bicara tentang membangun kandang itu kan butuh investasi yang cukup besar, kan begitu. Tapi kalau bisa kita bahan lokal, apakah kayu, apakah bambu, silakan kita pakai untuk bangun kandang. Selain itu pun juga memberikan kenyamanan kepada ternak. Dari sirkulasi udaranya harus ada kurang lebih tinggi 3 meter, kemudian dari lantai ke atap kemudian mungkin sinar matahari masuk, dilengkapi dengan selokan, bahkan nanti sebentar bisa dalam merancangkan untuk bagaimana mulai dari lantai sampai ke atap itu perlu ditata dengan baik. Sehingga itu akan menjamin kenyamanan daripada ternak ketika ada di dalam bangunan kandang itu. Nah, seperti itu. Jadi memang untuk membangun kandang sendiri tidak asal-asalan juga Pak. Ada istilah persyaratan teknis yang harus dipenuhi. Banyak hal kalau juga kuliah kayaknya 1 semester. Banyak hal juga yang perlu diperhatikan dalam rangka untuk kenyamanan ternak itu sendiri Pak. Kemudian Pak, biasanya juga kalau ngomongin tentang bangunan itu Pak, pasti ada kayak modelnya, bangunannya itu seperti apa atau tipe-tipe. Kalau kita mau beli perumahan pasti kayak ada tipe A, tipe B dan segala macamnya. Nah, untuk ternak sendiri ada tidak Pak kayak tipe model atau tipenya? Baik, jadi kawan Baper tentu sebelum masuk ke ini, kita model atau tipe kandang kita bagi dalam 2 kelompok. Tergantung tujuan pemeliharaan. Nah, kita akan coba tujuan pemeliharaan itu untuk apakah ada 3 yang kita kenal: pembibitan, pembesaran, atau penggemukan.
Nah, sering yang kita lihat banyak yang pembibitan, pembesaran mungkin ada juga tapi kurang. Tapi ada juga yang khusus pengemukan. Nah, Pengemukan, tipe atau model untuk tujuan pemeliharaan ini beda-beda. Kalau untuk pembibitan kan di sana ada pejantan, ada sejumlah betina untuk menghasilkan anak atau pedet. Nah, Iya. itu bisa di kandang koloni atau kandang kelompok. Kemudian kalau tujuan pembesaran itu kan biasanya untuk sapi yang lepas sapi. Sapi yang lepas Pas sapi. sapi. Dipisah atau bahasa Iya. Kubo bilang disole. Iya, Iya, Pak. Seperti itu. Jadi setelah masa menyusui kan biasanya menyusui itu 6 bulan atau paling 7 bulan. Itu setelah itu sebelum masuk sebagai untuk tujuan pengemukan atau pembibitan, jadikan pejantan atau induk itu masuk fase pembesaran. Nah, itu punya kandang khusus, jadi namanya kandang pembesaran. Kandang pembesaran. Lalu ada namanya kandang pengemukan. Kandang pengemukan ini bisa pakai kandang kelompok atau juga bisa pakai kandang individu. Itu berdasarkan tujuan pemeliharaan. Nah, tergantung kita tujuan pemeliharaannya apa. Kalau pembibitan ya kita bangun kandang Untuk kandang pembibitan. Nah, pembibitan. pembibitan ada kandang kelompok, ada kandang individu. Nah, kalau kandang berdasarkan tipe dan bentuk dan fungsinya, ya model kandang atau tipe kandang berdasarkan bentuk fungsi itu kita kenal hanya cukup 2. Tujuan pemeliharaan tadi 3. Kalau 3. untuk fungsinya itu ada 2, kandang koloni, kandang individu, atau istilah kandang konvensional dan kandang kelompok. Ada pakai kandang koloni atau kandang bebas. Bebas artinya dia tidak diikat, dia dilepas. Nah, itu biasanya untuk tujuan pemeliharaan pembibitan. Oh, kandang koloni tadi tujuannya untuk yang pembibitan tadi. Tujuan untuk pembibitan. Nah, itu dilepas saja. Jadi misalkan satu jantan dengan beberapa induk betina. 10, 20, 30 tidak masalah. Ada dalam kandang kelompok. Nah, kalau misalkan untuk kandang individu atau ya itu biasanya lebih cenderung cocok untuk tujuan pemeliharaan pengemukan. Kalau pengemukan kan dia fokus. Kalau bisa untuk pengemukan itu kan ada ukurannya. Kalau ideal itu untuk sapi Bali itu kan lebarnya 1 meter kali 2 meter, 1,5 kali 2 meter. Bisa lebarnya 1 meter juga cukup untuk sapi Bali kita. Jadi itu bisa kita optimalkan untuk pemeliharaan sapi potong, tergantung sapi yang tersedia, tujuan pemeliharaan kita. Lalu ya berikut juga perlu perhatikan maninya, uangnya, biayanya, karena ini memang penting juga. Jadi ya yang penting kita memulai dan bisa ditata dengan baik. Baik, jadi tadi ada kandang itu berdasarkan tujuan pemeliharaan dan berdasarkan fungsinya ya Pak? Fungsinya. Oke, baik. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Menix kenapa kandang itu penting, kemudian hal-hal apa saja yang harus diperhatikan sampai dengan tipenya. Kemudian Pak, sebelum itu Bu Hela, ternyata yang disebutkan tadi berdasarkan tujuan pemeliharaan tipe, ada juga kandang-kandang pendukung lain. Oh, masih ada ya Pak? Iya, ada juga. Jadi perlu ada kandang pejantan tersendiri, ada perlu kandang jepit, atau kandang paksa, ada istilah, atau kandang kawin. Ya, kandang kawin. Iya, jadi ada kandang yang perlu kita siapkan. Kalau kandang jepit kan untuk pengobatan, pemasangan airtag, atau mau IB, masuk di kandang jepit. Ada perlu ada kandang karantina, ada perlu kandang isolasi. Jadi kalau untuk bicara tentang peternakan satu sistem yang lengkap itu membutuhkan tidak saja hanya kandang-kandang tertentu, tapi ada juga ada yang kandang-kandang pendukung. Jadi kalau misalkan ada ternak yang sakit, masuk ke kandang isolasi. Nah, begitu. Kalau ada kandang sapi yang baru dia datangkan, dikarantina dulu supaya kalau dicek jangan sampai ada yang sakit dan lain sebagainya. Jangan bergabung dengan sapi-sapi yang sudah ada di kandang yang lain. Nah, itu seperti. Jadi betapa pentingnya kadang-kadang ini juga perlu ada sebuah edukasi kepada masyarakat ya, kalau misalkan itu bisa dikelola dengan baik akan lebih bagus begitu. Iya. Oke, baik Pak. Kalau begitu Pak, kalau misalkan saya nih sebagai peternak mau membangun kandang gitu, caranya untuk merancang kandang sapi itu gimana Pak? Oke, karena waktu kita kan terbatas ya, takutnya kawan bapak nanti cepat bosan. Ya, oke. Jadi kita mulai rancang kandang, apakah misalkan kandang individu contohnya, kandang pengemukan contohnya sederhana saja, itu kita mulai rancang dari dasar lantai. Itu perlu kemiringan tertentu, kurang lebih 2-5% dari panjang kandang. Misalkan miring Pak? Iya, agak sedikit miring, tapi jangan terlalu miring, nanti sapinya ambruk gitu. Iya, sapinya terpeleset, kemudian dia bisa jatuh. Jadi perlu kemiringan sehingga waktu dia kencing, waktu siram itu airnya langsung mengalir, dilengkapi dengan selokan di bagian belakang. Nah, ada ukuran-ukuran teknisnya, misalkan
dalamnya 10 cm sampai 15, lebarnya 25 sampai 30. Kemudian ada dibuat kemiringan sehingga air baik itu kencing, air cucian dari memandikan sapi itu nanti bisa dialirkan apakah masuk ke penampung yang sudah disiapkan atau ke lahan HPT yang mungkin ada di sekitar, itu perlu diperhatikan. Lalu diberi penyekat, ada dinding. Kemudian lantai juga ya harus lantai. Kalau misalkan kita pakai kandang permanen, cor beton 321. 321 itu apa, Pak? Alias semen 3, pasir 2, kerikil 1. Oh, komposisinya ya, gitu. komposisinya. Ya, jadi itu supaya dia semakin kuat. Nah, kalau kandang dasarnya kuat kan agak cukup lama bisa kita gunakan. Nah, setelah itu dilengkapi dengan dinding, sirkulasi udara juga harus masuk. Ada atap, model-model atap juga. Kalau untuk kandang individu ya mungkin ada istilah satu air saja kan, miring satu saja atau ada 2. Nah, itu tergantung. Kemudian dibangun mulai dengan bahan-bahan yang mudah kita jangkau supaya memberikan kenyamanan kepada ternak di dalam. Bisa diikat, disekat, dipisahkan satu dengan lain, dilengkapi dengan tempat pakan, tempat minum dan lain sebagainya. Jadi itu beberapa syarat-syarat teknis. Mungkin masih ada lagi yang lain yang mungkin banyak ya. perlu kita Tapi secara perhatikan. garis besar seperti yang Pak Menik sudah sampaikan. Karena berdasarkan pengalaman Bu Hilda, baik itu di Indonesia, itu di Sulawesi dan lain sebagainya, kita kan dari Balai Besar sering diberikan kesempatan untuk studi banding. Ya, kadang-kadang di masalah lantai itu kalau misalkan tidak ada kemiringan, biasanya air kencing, air ini itu kalau misalkan dia mengendap itu lalat, bau dan lain sebagainya, sapi tidak nyaman, makan waktu dia tidur di atas kencing. Nah, itu yang kadang-kadang kurang perhatikan. Maka di kesempatan Baper Podcast kali ini penekanannya mulai dari lantai kandangnya. Kalau masalah atap no problem, yang penting sudah suhunya agak dingin dan lain sebagainya, tidak apa-apalah begitu. Oke, Pak. Kemudian kalau di dalam kandang itu peralatan-peralatan apa saja yang dibutuhkan, Pak? Iya. Nah, peralatan pendukung tadi di dalam kandang kita perlu rancang tempat pakan, tempat minum di depan. Itu udah pasti, ada bisa disekat. Kalau bisa diatur otomatis tempat minum lebih bagus. Perlu ada skop, perlu ada penggaruk, perlu mungkin ada gerobak untuk melengkapi aktivitas di dalam kandang, sabit, parang, karung, bahkan timbangan dan lain sebagainya. Itu perlu dilengkapi, termasuk lampu penerang untuk malam hari dan lain sebagainya. Itu perlu ada di sekitar, termasuk bak penampung air disertai dengan barangkali dinamo untuk membantu selang untuk penyemprotan, pembersihan, memandikan sapi atau pembersihan kandang. Jadi beberapa hal itu perlu ada di dalam kandang. Penting untuk disiapkan supaya aktivitas atau proses yang terjadi di dalam kandang itu bisa berjalan dengan jadi lancar. Setiap hari kandang itu bersih, Dibersihkan. sapi bersih. Sapi kalau bisa untuk pengemukan tiap hari bisa dimandikan. Kalau ini kita bicara di kandang individu. Sapi mandi juga, Pak, Iya, ya. sapi harus mandi. Kalau di balai sini tiap hari sapi mandi. Dimandikan. Ya, jadi sambil bersihkan kandang, sapi juga biar dibersihkan. berdarah-darah lancar. Iya, benar sekali. Iya. Kemudian apa saja perlengkapan kandang-kandang lain yang diperlukan untuk mendukung budidaya sapi potong, Pak? Jadi selain ada peralatan, ada istilah perlengkapan. Perlu dilengkapi dengan misalkan chopper, mesin chopper. Kalau pakan dicopper kan sapi mudah mencerna pakan. Jadi ada chopper, kemudian juga ada, kalau bisa sebenarnya di kandang itu tadi saya sempat lupa, ada istilah gangway-nya. Perlu ada kandang yang bisa mengendalikan ternak, kemudian peralatan-peralatan lain untuk bisa melakukan pengolahan pakan dan lain sebagainya, mesin penepung, kemudian berbagai perlengkapan yang dibutuhkan untuk mendukung istilahnya operasional aktivitas daripada anak kandang di sekitar lingkungan kandang. Jadi beberapa perlengkapan perlu dilengkapi seperti itu. Kalau kayak kita di sini kan kita pakai motor roda 3 untuk muat pakan, untuk bawa pakan ke kandang. Oke, Pak. Kalau sanitasi kandangnya bagaimana, Pak? Dan tadi sempat disinggung di awal bahwa limbah, untuk penanganan limbah itu sendiri bagaimana? Baik, jadi ini mungkin satu hal yang menarik. Yang pasti bakal bicara sanitasi supaya kandang dan lingkungan sekitar bersih. Inti dari sanitasi terjaga kebersihan. Terjaga. Kalau untuk bersih setiap hari dibersihkan. Karena kadang-kadang orang malas bersihkan. Tapi kalau SOP-nya sudah jelas, pasti dibersihkan tempat pakan, tempat minum,
sambil diberikan pakan konsentrat misalnya, sambil kandangnya dibersihkan, sapinya dimandikan, lingkungannya. Kemudian ada penyemprotan disinfektan di sekitar kandang, itu perlu dilakukan secara rutin. Nah, untuk penanganan limbah ini yang saya memberikan sebuah penekanan berkaitan dengan genta organik nih. Iya. Jadi kita harus atur sehingga setiap hari itu feces atau kotoran ternak itu kita kumpulkan. Kalau bisa kita siap satu rumah khusus untuk kita menampung kotoran ini setiap hari, yang kita skop pakai argo, kemudian kita tempatkan supaya nanti kalau dia kering kita bisa olah jadi pupuk organik. Baik itu bokasi atau kompos dan lain sebagainya, istilah pupuk padat lah. Nah, sementara urinnya bisa kita atur sehingga bisa dijadikan pupuk cair. Bahkan urinnya pun bisa Urinnya bisa. dimanfaatkan. Nah, ada sebuah teknis membangun kandang untuk bagaimana saluran itu diatur. Ketika cuci kandang, airnya dimasukkan ke dalam satu penampungan tertentu yang sudah ada instalasi pipa. Iya. Sementara kalau misalkan pada saat sapi kencing, biasanya kan setelah cuci kandang pagi, itu kan setelah itu kan sampai besoknya itu kan sapi kencing, dan itu kan kita tidak perlu cuci kandang, cukup di pagi hari. Nah, itu kita bisa atur saluran khusus untuk air kencingnya di saluran tersendiri, di pipa tersendiri. Jadi satu lubang itu ditutup untuk yang memandikan ternak, sisa-sisa memandikan ternak itu ditutup, saluran untuk air kencing yang dibuka, nanti sudah ada bak penampungnya. Nanti itu dikhusus untuk urin, jadi tinggal kita ambil untuk buat jadi pupuk organik. Nah, sementara kalau yang di penampungan untuk misalkan waktu kita cuci masih ada sisa kotoran, memandikan sapi dan lain sebagainya, bisa ada bak penampung, dan itu bisa kita buat ini bertahap. Bisa ada 3 bak, kayak bak penyaringan. Jadi nanti satu sini ada endapan, nanti kalau dia penuh pindah ke bak situ, dan nanti bisa sampai bak ketiga atau keempat, itu hasil limbah tadi yang cucian yang kotor sebelum sudah jadi air bersih. Itu bisa kasih lele di situ. Ikan gitu lele ya, Pak. maksudnya. Dikasih ikan lele. Ikan lele, Nah, kalau ya. itu diatur di sekitar kanan seperti itu, mungkin kasih bunga-bunga, atau lebih baik lagi kalau ada tomat, ada lombok. Jadi akhirnya kan menarik. Jadi orang lihat kandang itu tidak berarti kotor, Tidak bau. melulu kotor gitu ya, Pak, ya. Tapi ditata sedemikian rupa. Apalagi ada yang lain dengan biogas, artinya tidak perlu beli minyak tanah, barangkali tidak perlu lagi beli gas yang sekarang agak lumayan mahal, tapi cukup dengan 4 ekor sapi saja kita untuk masalah gas aman untuk kebutuhan rumah tangga. Wah, menarik sekali, apalagi Pak. ada pupuk yang bisa kita gunakan untuk tanaman. Oke, menarik sekali Pak, dari pembahasan pertama tentang kandang, kemudian model kandang, peralatan, perlengkapan, sampai di sanitasi dan limbahnya. Closing statement Pak terkait dengan perkandangan sapi potong untuk kawan baper di rumah. Siap. Jadi sekali lagi, kandang ternyata penting. Iya. Karena dengan kita memanage, mengelola dengan baik, ada keuntungan. Jadi karena itu kandang ini punya peran untuk mempermudah dalam pengelolaan produksi dan juga peningkatan produktivitas daripada ternak. Jadi selain jual ternak, jual kotoran juga. Kotoran ternak jadi pupuk, menghasilkan tanaman lain bisa subur, produksinya lebih tinggi. Jadi kita punya pendapatan itu tidak saja dari satu sumber, tapi juga dari beberapa sumber. Yang kedua, karena dibangun sesuai dengan tujuan pemeliharaan. Juga dibangun sesuai dengan persyaratan-persyaratan teknis. Itu perlu, penting sekali, sehingga ketika kita bangun tentu bisa dapat dimanfaatkan secara optimal. Nah, jangan lupa juga bicara tadi perlengkapan, peralatan kandang perlu dilengkapi sehingga semua aktivitas kalau misalkan tersedia, SOP-nya sudah juga dibuat, maka anak kandang juga, artinya pengelola pekerja dalam kandang, di kandang itu juga bekerja dengan semangat lah begitu. Kalau bisa keuntungannya dibagi dengan baik. Kalau bisa ada insentif tertentu supaya membuat semangat untuk orang yang bekerja dalam kandang. Jadi pentingnya seperti itu. Barangkali itu kiranya bisa menjadi inspirasi bagi kawan baper di mana saja untuk berkaitan dengan, walaupun kandang ini sederhana tapi sesungguhnya punya nilai tambah yang luar biasa. Iya. Terima kasih banyak nih Pak ya, kita dapat tambahan ilmu baru, informasi baru, dan tentunya ini bisa menjadi bekal bagi sobat baper di rumah kalau misalkan mau membangun perkandangan kandang sapi ya Pak. Intinya kita siap, bisa berkoordinasi via telepon, ketemu langsung supaya terbuka merancang ya, Pak, kandangnya lebih pas. Berkaitan dengan misalkan tempat tinggi, tempat pakan, dan tempat mini itu supaya waktu sapi menjangkau itu lebih mudah. Dan itu kita di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang terbuka untuk siapa saja
kapan tuh? Bisa konsultasi. Iya, siap. Nomor HP bisa kita kirim. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Pak untuk sharing informasinya. Semoga bermanfaat untuk kawan baper yang ada di rumah. Sukses selalu untuk Pak Menik. Selamat bertugas kembali Pak. Siap, Sehat. siap. Kawan baper, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini. Bila perlu, share link videonya untuk banyak orang bisa nonton supaya mendapatkan banyak informasi. Dan jangan lupa untuk dinyalakan tombol loncengnya. Stay healthy, stay positif. Sampai jumpa di Baper Podcast berikutnya.